Hai, jumpa lagi dengan edukasi saham. Malam ini aku akan sharing bagaimana mencari area pantulan atau memprediksi area pantulannya, di mana kira-kira saham itu akan mantul kayak yang downtrend begini ya, di mana kira-kira saham itu nanti akan mantul dan meneruskan trennya atau melanjutkan trennya ya. Ada 4 cara ya. Satu, itu bisa menggunakan moving average, kedua price channel, ketiga Bollinger Band, keempat menggunakan ini Fibonacci retracement. Jadi kita bisa melihat dengan cara apa kita bisa mencari area pantulan atau memprediksi area pantulan. Untuk kali ini aku memakai contoh saham cuan ya. Saham cuan ini kan lagi downtrend ya, lumayan lama, ada mungkin kali 2 bulanan kali ya, ini ada 2 bulanan lebih. Terus ini bagaimana caranya? Kita coba dulu dengan moving average. Oke. Ini moving average, kita buka ya. Nah, kalau dengan moving average ini kurang cocok ya, karena ini ada dead cross, downtrend, masih kurang cocok. Ini downtrend sekali, ini strong downtrend. Jadi kita coba lagi dengan cara yang kedua, dengan price channel. Nah, dengan price channel ini akan kelihatan ya. Di sini mulai terbentuk ada support kuat. Dari 5 hari yang lalu ini sudah mulai terbentuk ada support kuat. Di sini mulai ada pantulan, terus sedikit rebound, naik sedikit, turun kembali lagi ke support dan mantul kembali, dan hari ini dia rebound. Nah, kalau ada support begini, itu kalian bisa pantau ya, ketika saham itu sudah sentuh support dan mantul, itu adalah tanda-tanda akan rebound. Terus cara yang ketiga itu dengan menggunakan Bollinger Band. Kita buka. Nah, kemarin aku udah jelasin ya, ketika Bollinger Band ya, tips yang paling penting adalah ketika candle keluar dari area Bollinger Band, ini keluar dari area Bollinger Band, artinya adalah tanda-tanda saham itu akan mantul, karena dia akan kembali lagi ke dalam, masuk ke area Bollinger Band ini. Dan ini dia mantul, ada support kuat, ini rebound, artinya dia bisa mulai trennya kembali, dengan syarat dia bisa menembus area moving average ini ya, untuk syarat untuk melanjutkan trennya kembali. Terus kalau misalnya kita mau lihat dengan Fibonacci retracement, ini kita bisa tutup dulu biar nggak terlalu noise. Ini kita tutup dulu, kita bikin Fibonacci retracement, kita bikin di sini. Nah, untuk mencakup ini semua ya, ini kan di sini ya, kalau kita ambil dari sini nggak bisa karena ini kan sudah di bawahnya, jadi kita ambil dari sini. Nah, kita lihat di area ini. Kemarin kan aku bilang kan golden ratio adalah ada di 61,8 sampai di 38, ini. Terus ini adalah koreksi sehat. Ini adalah area toleransi downtrendnya, di mana dia akan mantul, sering juga mantul di area sini ya. Kalau sudah tembus ini artinya dia akan sangat downtrend sekali. Dia akan menuju ke sini ke 100%-nya di sini. Di sini dia pernah mantul di sini di area 78, dan di sini juga dia mantul kembali. Ini kita tutup dulu. Dan di sini akhirnya dia mantul kembali kan? Di sini dia mantul, di sini mantul, di sini rebound. Ini kita memakai Fibonacci retracement seperti ini. Jadi dengan 4 cara tadi, dengan moving average tidak bisa. Nah, kalau ini bisa menggunakan moving average. Ini mantul di MA 20 ya.
20 ditembus lalu mantul, ini bisa, kalau ini bisa. Terus ini juga mantul di MA20, MA5. Tapi ini ternyata dia mantul di area Fibonacci 78,6. Terus kalau misalnya kita ambil dari Bollinger Band, dia ada keluar dari Bollinger Band, di sini ada pantulan buyer mendominasi. Di sini tinggal kita pantau aja apakah akan ada rebound. Jadi di sini itu sebenarnya kita bisa meninggalkan jejak ya, cicil sedikit dulu mungkin 10%. Terus kalau misalnya sudah memang benar-benar memenuhi syarat kayak begini, ada support kuat. Nah, ini ada support kuat, memenuhi syarat kan? Syarat Bollinger Band terpenuhi, syarat price channel terpenuhi, syarat memakai Fibonacci terpenuhi. Jadi dia syarat untuk uptrend kembali terpenuhi ya. Terus di sini volumenya ini ada 2 kali MA20 rata-rata. Otomatis kan memenuhi syaratnya juga kan. Jadi ini adalah cara simpel bagaimana mencari area pantulan. Jadi misalnya saham itu turun, kalian nggak perlu terlalu panik. Kenapa? Kita fokus untuk apa? Fokus untuk dimana kira-kira nanti saham itu akan mantul kembali. Kayak seperti ini kan, dia ini kan turun ya, dia mantul di 61,8 kan. Dia mantul, ada support, ada MA20, 50, ini semua ada golden cross, naik kan. Terus dia turun dari MA5, MA20 akhirnya downtrend, ini golden cross, turun. Nah ini baru dia mulai mantul kembali, merebound kembali kan, ini mulai rebound kembali. Jadi misalnya saham itu turun, kalau kalian nggak mau CL itu nggak perlu panik-panik. Cukup fokus untuk mencari di mana kira-kira dia nanti akan mantul, itu bisa kita perhitungkan nanti. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, atau mau tips-tips apa nanti saya bisa bikinkan videonya. Sampai jumpa, terima kasih.